Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasat Sabara, Kabiro Sabara, anggota Reskrim, dan yang saya banggakan rekan-rekan media kalian. Alhamdulillah berlamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mengadakan press release tentang kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ya, sesuai dengan pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021. Jadi kronologis kejadiannya, pada saat itu korban ya, 4 orang, ada karyawan ya, jenis kelamin wanita, karyawan dari perusahaan PT P ya, PTP, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang operasi semat pinjam. Kemudian keempat korban ini melintaslah di jalan umum yang berada di Desa Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subusalam. Kira-kira pukul 19.15 sore, ya sudah masuk malam itu. Jadi korban ini melintas di jalan itu, kemudian melewati suatu genangan air, yang mana ada banjir ya, ada parit gitu. Tiba-tiba muncullah 2 orang ya, pelaku berinisial. Yang pertama inisial H, 48 tahun, pekerjaannya pengemudi. Yang kedua inisialnya I, 31 tahun, pekerjaannya petani. Mereka berdua ini adalah pekerja di salah satu proyek pemerintah di situ. Ada pembuatan talud di daerah Kecamatan Rundeng tersebut di Desa Tualang. Mereka kemudian melakukan menyerang 4 orang ini, ya, menghentikan kendaraannya. Kemudian mereka sempat menarik salah satu korban ini ke genangan air itu. Jadi kendaraannya jatuh, kemudian korban itu ditarik, dibenamkan setengah badannya di situ, kemudian diambillah tas dan berupa buku-buku catatan, kemudian ATM, ya, sebagian sini sudah ada di sini. Setelah itu mereka meninggalkan korban itu dan lari dengan menggunakan kendaraan sepeda motor itu. Pada saat kejadian, si pelaku menggunakan kaos loreng, ya, menggunakan kaos loreng. Jadi begitu dari petunjuk itulah korban melapor ke Polsek, kemudian Polsek di backup oleh Satreskrim. Kita melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada terduga pelaku tersebut. Pelaku pertama inisial H kita tangkap terdahulu, kita tangkap duluan, ya. Kita tangkap di wilayah Kecamatan Rundeng. Kemudian kita kembangkan lagi, dan pelaku inisial H, pelaku inisial I, kita tangkap di wilayah Aceh Selatan. Jadi di desa di Kecamatan Pulut Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi setelah kita menangkap kedua pelaku itu, kita melakukan pemeriksaan dan terungkaplah tindak pidana tersebut, ya, semua. Dan tadi yang baju loreng itu sebenarnya memang hanya sekedar baju loreng. Pada awalnya kita menduga adanya mungkin terlibatan unsur TNI ataupun apa. Kita awalnya sudah akan berkoordinasi dengan POM. Namun demikian kita batalkan, ternyata hanya baju loreng yang dimiliki oleh terduga pelaku itu. Di situ barang bukti yang kita dapatkan yaitu bisa dilihat di sini, ya. Ada senjata parang pada saat tersangka melakukan aksinya, ditodongkan dengan parang ini. Kemudian juga ada pisau, ya, bisa dibuka, ya. Ada pisau juga ini, ya, yang digunakan untuk mengancam para korban. Selain itu pula kita sita yaitu baju loreng. Baju loreng yang digunakan terduga pelaku. Kemudian ada tas korban.
ada kartu ATM, ya. Ada juga kendaraan bermotor roda 2, ya. Bisa kita lihat ini kendaraan roda 2 jenis Honda Vario yang digunakan oleh terduga pelaku. Kemudian kartu ATM dan surat-surat. Jadi si pelaku ini menduga bahwa korban ini karena bekerja di perusahaan simpan pinjam, jadi dia membawa uang. Begitu kita dalami pemeriksaan, ternyata si pelaku ini sudah mengintai dari 2 jam sebelum kejadian. Dari 2 jam sebelum kejadian dia sudah mengintai para korban. Dia menduga bahwa si korban ini membawa uang. Setelah itu ternyata pada saat si pelaku melakukan aksinya, nah, uang yang ada di dalam tas atau yang ada pada saat itu di korban hanya sejumlah Rp60.000. Nah, jadi pelaku sudah melakukan aksinya, melakukan pengancaman juga pencurian dan kekerasan ini, ternyata uangnya hanya Rp60.000. Ya, tidak ada. Tapi ada juga surat-surat apa, dan pelaku sudah berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar. Bahkan barang bukti ini seperti pisau, ya. Pisau ini sempat dibuang oleh pelaku, ya. Kalau parang ada kita sita dari pelaku langsung. Dan kemudian juga ada kartu ATM yang dimiliki oleh pelaku. Para tersangka kita kenakan pasal 365, itu pencurian dengan kekerasan, ya, ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun dan 12 tahun. Jadi kalau di dalam bahasanya sekarang ini begal, tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa kepolisian atau bahasa tidak ada kata begal. Ini pengungkapan Satreskrim Polres Busalam ini ya untuk juga menepis, ya, untuk menghilangkan keresahan masyarakat. Dari hasil interogasi dan pemeriksaan awal yang kami lakukan, para tersangka ini baru saja melakukan pertama kali, ya. Sebelumnya belum pernah melakukan. Jadi mereka ini, pengakuan mereka, ide itu muncul secara tiba-tiba. Demikian. Ada pertanyaan? Dari hasil pemeriksaan komandan, ada motif apa untuk mereka melakukan? Bagus sekali pertanyaan. Motifnya ingin menguasai harta dari korban, ya. Karena mereka menduga bahwa ini berarti koperasi simpan pinjam ini setahu mereka ini berjalan dan lalu ada uang yang dibawa. Jadi motifnya ingin menguasai harta benda dari si korban. Demikian. Jadi komandan, apa yang membantu kepolisian untuk masyarakat terkait kasus kriminal seperti begal dan lainnya? Baik. Terima kasih. Himbauan kami dari Polres Busalam, ya, dan Polsek Jajaran kepada seluruh masyarakat yang memang akan beraktivitas, ya, melewati jalan-jalan sepi atau mungkin jalan-jalan jauh dari jangkauan penduduk, ya, kami himbau untuk melakukan kegiatannya pada siang hari saja, ya, jangan pada malam hari. Dan apabila masyarakat akan melakukan kegiatan yang kira-kira membawa uang dalam jumlah besar, ya, kami himbau untuk koordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek ataupun Polres terdekat, akan kita bantu melakukan pengawalan, dan itu kita tidak memungut biaya, ya, gratis. Pokoknya masyarakat membawa uang dalam jumlah besar akan berpindah tempat, silahkan menghubungi kami, ya. Silahkan menghubungi kami, bisa datang ke Polres atau Polres terdekat. Saya tegaskan sekali lagi, kepolisian Polres Busalam dan Polsek Jajaran tidak ada meminta biaya untuk pengawalan tersebut. Demikian.
Ya, demikianlah press release di Polres Kota Susalam tentang begal di Desa Ronde. Demikian. Besok. Begal. Begal. Ya.